Terdeteksi Anda sudah bersiap pulang kampung lebih awal untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Sebagai gelombang pertama yang kembali, sistem misterius tiba. Harap konfirmasi apakah akan menambahkan sistem ini. Sistem Dewa Ticon Pria ditambahkan. Selesai. Sistem ini akan mengubah host menjadi Dewa Ticon Pria yang unik. Semoga semua keinginan host menjadi kenyataan. Sudah lama sekali Chang'an tenang. Anda tergelincir cukup lama. Anda akhirnya sadar kembali. Anda mengonfirmasi fakta bahwa Anda telah membangkitkan sistem. Sistem? Mengapa Anda memilih saya? Kemudian, suara elektronik dingin terdengar di benak Anda. Tidak tahu. Mungkin sistem ini menyukai Anda. Kemampuan host saat ini buruk. Harap tingkatkan kualitas komprehensif Anda sesegera mungkin. Anda dapat melihat antarmuka manajemen sistem untuk detailnya. Anda tersenyum malu-malu. Benar saja, itu harus menjadi pecundang seperti Anda, yang terpilih dari jutaan. Baru kemudian Anda menjadi anak takdir. Kemudian, Anda mulai menjelajahi antarmuka sistem. Ada 4 modul. Masing-masing adalah pusat pribadi, gudang, pusat tugas, dan pusat perbelanjaan. Di mana paket hadiah pemula? Apakah Anda lupa bahwa saya sekarang pengangguran yang terkenal? Setelah kata-kata itu diucapkan, suara berisik dari mesin mati datang dari benak Anda. Paket hadiah pemula telah dikirim. Silakan periksa di gudang. Sistem, kamu baik sekali. Kemudian, Anda membuka gudang di sistem. Di dalamnya, memang ada item berbentuk paket hadiah. Kemudian, Anda memilih untuk membukanya. Anda mendapatkan alat peraga, pengembalian dana ganda konsumsi, realisasi 1 jam. Konsumsi yang tidak perlu oleh host akan memicu pengembalian dana ganda. Perhatikan. Dilarang keras untuk secara jahat mengkonsumsi dan mendapatkan pengembalian dana tanpa arti. Melihat alat peraga ini, Anda sedikit lengah. Tetapi Anda tidak dapat membedakan keasliannya. Anda hanya dapat bertanya dengan ragu-ragu, apakah benar-benar akan ada pengembalian dana ganda? Bagaimana cara mengukur konsumsi yang diperlukan? Sistem tidak merespons. Kalau begitu, gunakan waktu untuk memverifikasinya. Anda keluar dengan ponsel Anda. Segera, Anda datang ke Ida Plaza di dekatnya. Konsumsi yang diperlukan. Seharusnya sesuatu yang dapat Anda gunakan. Jadi, Anda pertama-tama pergi ke toko khusus Nike dan dengan cepat memilih t-shirt longgar. Harganya 200 yuan. Sebelum membayar, Anda memilih untuk menggunakan alat peraga. Sistem meminta. Host mengkonsumsi 200 yuan dan mendapatkan pengembalian dana 400 yuan. Anda melirik ponsel Anda dan memastikan bahwa uang telah tiba. Dengan gembira, Anda melihat hitungan mundur 1 jam yang ditampilkan oleh alat peraga. Anda memutuskan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Semua aset Anda berjumlah lebih dari 4.000 yuan. Anda berencana untuk menggunakan semuanya. Meskipun Anda bisa mendapatkan pengembalian dana, persyaratan konsumsi yang diperlukan berarti Anda tidak bisa membeli tumpukan barang yang tidak Anda butuhkan. Maka kamu mulai membeli barang-barang yang biasanya enggan kamu beli. Kamu kemudian pergi ke toko khusus Huawei. Bermaksud membeli beberapa produk elektronik. Seorang pemandu belanja cantik dengan antusias menyambut dan bertanya, "Pak, ada yang bisa saya bantu?" Kamu menunjuk ke sebuah tablet di atas meja dan berkata, "Tolong ambilkan Huawei MateBook 11 ini untuk saya." Tablet ini dijual seharga 3.500 yuan. Kamu sudah lama melihatnya, dan sekarang akhirnya bersedia membelinya. Sistem kembali mengingatkan, host menghabiskan 3.500 yuan, cashback 7.000 yuan. Kamu kemudian membeli lagi. Laptop Huawei MateBook 14 dijual seharga 7.400 yuan. Sistem menampilkan pengeluaran 7.400 yuan, cashback 14.800 yuan. Kemudian membeli ponsel Huawei Pro 7 10 Ultra. Pengeluaran 11.000 yuan, cashback 22.000 yuan. Kamu terus berbelanja besar-besaran di pusat perbelanjaan, membeli konsol game PS5. Membeli kursi pijat bermerek untuk orang tua di kampung halaman, dan beberapa pasang sepatu olahraga bermerek mahal. Dalam 10 menit terakhir waktu properti, saldo kartu ban kamu sudah mencapai lebih dari 200.000 yuan. Karena waktu mendesak, kamu buru-buru datang ke toko khusus Rolex yang paling mencolok di lantai 1 pusat perbelanjaan. Setelah memasuki toko, pergelangan tanganmu yang kosong langsung menarik perhatian para pemandu belanja. Pemandu belanja cantik melihat kamu sedikit bingung tetapi penuh harapan, lalu menyambut dan bertanya, "Halo, Pak, ingin melihat model yang mana?" Mendengar ini, kamu dengan susah payah mengalihkan pandangan dan berkata, "Saya lihat-lihat saja." Lalu kamu melihat-lihat di depan meja. Tidak jauh dari sana. Seorang pria berusia 30-an sedang menanyakan harga jam tangan. Kamu juga melihat sekilas Rolex Submariner itu. Pemandu belanja cantik yang melayani kamu dengan cepat mengenakan sarung tangan dan dengan hati-hati mengeluarkan jam tangan itu. Kamu mencobanya dan memang bagus. Pria parubaya di sebelahnya bergumam, "Jam tangan ini bisa untuk uang muka rumah." Kamu bertanya. Pemandu belanja cantik terus memperkenalkan jam tangan itu kepada kamu secara detail, sangat memikat. Kamu kemudian menunjuk model jam tangan wanita dan bertanya, "Kalau yang ini?" Melihat ini,
Dia menjelaskan. Ini adalah jam tangan Rolex Datejust wanita bertabur berlian, dijual seharga 143.300 yuan. Kamu segera memutuskan untuk membelinya. Setelah membayar, kamu memanggil pemandu belanja cantik itu. Nona, saya juga mau submariner itu. Saldo kartu ban kamu baru saja mencapai 370.000 yuan, cukup untuk membeli jam tangan seharga lebih dari 360.000 yuan ini. Mendengar ini, tangan pemandu belanja itu gemetar, tetapi segera menenangkan diri dan mengatur pembayaran dan cashback untuk kamu. Saldo kartu lebih dari 730.000 yuan. Selain itu, Anda memiliki 2 jam tangan Rolex senilai ratusan ribu yuan. Dengan penggunaan tombol, 7 garis tercapai. Properti ini menghilang di dalam sistem. Pemandu dengan antusias memasangkan jam tangan untuk Anda. Dan dengan lembut bertanya, "Tuan, bolehkah saya menambahkan WeChat? Tanyakan pada saya kapan saja jika ada pertanyaan." Anda setuju. Dia memberitahu Anda namanya adalah Jiang Yi. Anda meninggalkan toko. Jiang Yi membungkuk dalam-dalam di pintu. Kemudian Anda terus berjalan-jalan di mall dan mencoba berkomunikasi dengan sistem. "Kakak sistem, bagaimana cara memicu tugas? Meskipun ada sedikit uang di tubuh saya sekarang. Tetapi ratusan ribu ini tidak dapat membuat banyak keributan di Shancheng. Saya tidak bisa hanya duduk dan makan sampai habis, kan? Ini adalah prompt sistem yang berdering. Tugas harian dipicu. Silakan pergi ke pusat tugas untuk melihat." Buka pusat tugas. Anda melihat konten tugas adalah belajar selama 1 jam setiap hari. Setelah selesai, Anda akan mendapatkan hadiah tunai 1.000 yuan dengan peluang 1% untuk mendapatkan paket hadiah acak. Sistemnya luar biasa. Hadiah tunai langsung. 1.000 sehari adalah 30.000 sebulan. Ada juga peluang untuk mendapatkan paket hadiah. Saya tidak tahu barang bagus apa yang akan ada. Anda mendongak dan menemukan bahwa Anda telah tiba di pintu toko buku. Anda masuk dan memilih selusin buku. Setelah membayar, Anda naik taksi pulang dan tidak sabar untuk mengeluarkan buku tentang pemrograman komputer dan mulai belajar. Setelah 1 jam fokus, sistem meminta tugas selesai. Hadiah 1.000 yuan telah diterima. Anda sangat gembira dan bersiap untuk bersantai, tetapi diperingatkan oleh perut Anda yang keroncongan bahwa Anda lapar. Anda lupa makan. Anda dengan cepat membuka perangkat lunak pesan antar makanan dan memesan pesan antar makanan seharga lebih dari 100 yuan. Melihat saldo kartu bank, Anda mencubit diri sendiri dengan tidak percaya dan berteriak, "Sial! Sakit." Kemudian Anda menghela napas panjang. Petualangan hari ini bukan mimpi. Anda menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya. Anda memutuskan untuk memeriksa diri sendiri. Jadi Anda mandi air dingin untuk menenangkan diri. Dengan sistem di tangan, masa depan tidak terbatas. Anda tidak perlu lagi bekerja lembur dan begadang, menikmati apa yang disebut berkah dari 996. Anda ingin menjalani diri sendiri. Lakukan sesuka hati tanpa rasa takut. Setelah mandi, melihat diri Anda di cermin, Anda masih lumayan tampan. Tetapi begadang membuat kulit Anda buruk, lingkaran hitam Anda berat, dan rambut Anda berantakan. Meskipun wajah Anda agak bengkak. Daging di tubuh Anda kendur dan Anda memiliki perut kecil. Tidak heran peringkat daya tarik Anda begitu rendah. Dulu daging segar kecil, sekarang hampir menjadi daging tua. Sekarang berbaring di rumah dan fokus belajar selama 1 jam setiap hari, Anda akan mendapatkan 1.000 yuan. 30.000 sebulan. Sebagai mahasiswa yang baru lulus, itu hanyalah penghasilan tinggi. Saat itu, ketukan pintu mengganggu pikiranku. Pesanannya. "Tolong buka pintunya untuk mengambil pesananmu." Kamu buru-buru mengenakan pakaian dan membuka pintu, menerima pesanannya. Setelah mengucapkan terima kasih beberapa kali, kamu kembali ke dalam rumah dan meletakkan makanan mewah senilai lebih dari 100 yuan. Di atas meja, bersandar dengan nyaman di kursi, dan mulai makan perlahan. Ponsel tiba-tiba bergetar tanpa henti. Kamu mengangkatnya dan melihat ternyata itu adalah pesan dari grup teman kuliah. Dulu kamu sama sekali tidak mau berbicara di grup. Setelah lulus, karena sibuk bekerja dan tidak terlalu sukses, kamu benar-benar tidak berminat untuk membual dengan teman-teman sekelas. Tapi sekarang berbeda, sebagai pemilik sistem. Seorang dewa pria kaya di masa depan, kamu harus sering berkomunikasi dengan teman-teman sekelas. Kamu membuka pesan grup. Dan langsung Ma Jian membocorkan di grup ke semua anggota bahwa restoran Lao Chuang Wei cabang Nancheng akan segera dibuka. Cabang ini sepenuhnya menjadi tanggung jawabku. Aku menyambut teman-teman sekelas untuk datang dan makan kapan saja. Aku pasti akan memberikan diskon terbesar untuk semua orang. Teman-teman sekelas di grup meninggalkan pesan satu demi satu, mengucapkan selamat atas kemakmuran bisnis restoran. Ma Jian adalah orang Shancheng. Keluarganya membuka restoran Lao Chuang Wei, yang merupakan rantai restoran lokal yang cukup besar. Dia juga dianggap anak orang kaya di sekolah. Dia adalah tipe orang yang keluarganya punya uang dan suka pamer, sementara kamu sangat rendah hati selama kuliah. Kalian berdua agak tidak cocok. Demi teman sekelas lama, kamu juga mengirim pesan di grup, "Selamat, selamat atas bisnis yang makmur." Namun, begitu dia melihatmu muncul, dia mulai menanyakan kabarmu baru-baru ini. "Jiang Yi, kamu sudah lulus?"
Dan kamu tidak menghubungi teman-teman sekelas lama. Apakah karena kamu terlalu buruk dan memandang rendah kami? Apakah kamu masih bekerja di Shancheng? Yao Ziheng menimpali, Jiang Yi sekarang telah berganti pekerjaan. Dia bekerja sebagai perencana di perusahaan periklanan. Dia sangat sibuk sehingga kami tidak bisa mengajakannya beberapa kali. Kamu melihat pesan itu dan tersenyum acuh tak acuh. Kamu menjawab dengan jujur, aku diintimidasi oleh pemimpin bodoh di perusahaan dan baru saja mengundurkan diri. Aku sedang bersiap untuk mencari pekerjaan baru. Teman-teman sekelas menghiburmu satu demi satu. Wang Rui berkata, saudaraku, jangan berkecil hati. Kamu pasti bisa menemukan pekerjaan yang lebih baik. Wu Xingyue juga berkata, benar, Jiang Yi, jangan berkecil hati. Itu kerugian mereka. Yao Ziheng bercanda. Sekarang banyak pemimpin perusahaan yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Mereka benar-benar idiot. Melihat beberapa teman sekelas di grup menghiburmu, kamu merasa sangat hangat. Jika bukan karena sistem ini, kamu pasti akan merasa lesu untuk waktu yang lama. Ma Jian tidak menyerah dan berkata, Jiang Yi, bukankah kamu dipecat bahkan sebelum masa percobaanmu berakhir? Pasti karena kecerdasan emosionalmu terlalu rendah dan kamu menyinggung atasanmu. Kamu masih saja tidak pandai bergaul dengan orang lain. Dulu di sekolah tidak apa-apa, tapi tidak bisa jika sudah bekerja. Hubungannya denganmu di sekolah memang biasa saja. Sekarang melihat kamu kehilangan pekerjaan, dia langsung mengejek mukmu di grup. Kamu melihat dirimu dengan niat baik mendoakan bisnisnya makmur, dia malah mengejek mukmu. Awalnya ingin membalasnya, tapi merasa berdebat dengannya tidak ada artinya, langsung mengabaikan pesannya dan terus makan. Sambil mengobrol santai dengan beberapa teman sekelas yang memiliki hubungan baik. Setelah selesai makan, kamu bersiap untuk melakukan hal lain. Ketika hendak menyapa di grup untuk mengakhiri obrolan, Ma Jian berbicara lagi. Jiang Yi, jika kamu benar-benar tidak dapat menemukan pekerjaan, datanglah ke restoranku untuk mengantarkan makanan, termasuk makan dan tempat tinggal. Tenang saja, demi teman sekelas, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Melihat Ma Jian sengaja mempersulit dirinya sendiri. Teman-teman sekelas lainnya meninggalkan pesan yang memintanya untuk tidak berlebihan. Kamu tersenyum dan tidak mempermasalahkannya, malah berkata, ide yang bagus, manajer Ma. Jika aku benar-benar buntu, aku pasti akan datang untuk bergabung. Ma Jian melihat kamu tidak terpancing. Ditambah lagi, dia tidak berani terlalu berlebihan di grup kelas, jadi dia tidak mengejek mukmu lagi. Kamu menyimpan ponselmu dan meregangkan tubuh. Tidak ingin membuang waktu untuk orang seperti ini. Baru saja berdiri, tiba-tiba suara notifikasi sistem berbunyi. Tuan rumah dapat mempertahankan ketenangan pikiran saat menghadapi ejekan, tidak terburu-buru dan tidak mudah tersinggung, memicu tugas dunia nyata. Kamu terkejut sesaat lalu sangat gembira. Begitu cepat sudah ada tugas lagi. Kakak sistem benar-benar luar biasa. Segera membuka pusat tugas untuk melihat isi tugasnya. Dalam 7 hari ke depan. Setiap hari mengantarkan makanan tidak boleh kurang dari 8 jam. Sistem memberikan pesanan dan tuan rumah tidak boleh menolak, juga tidak boleh dikomplain oleh pelanggan. Hadiah tugas adalah bonus uang tunai 10 kali lipat dari gaji pengiriman makanan, paket hadiah acak dari sistem. Juga perlu membeli sendiri perlengkapan yang dibutuhkan untuk pengiriman makanan seperti sepeda motor. Sistem akan mengganti biaya yang dikeluarkan tuan rumah, dan mendaftarkan tuan rumah sebagai pengantar makanan Meituan. Saat kamu melihat tugas itu muncul, kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa kamu benar-benar harus mengantarkan makanan. Saat kuliah, kamu juga pernah melakukan pekerjaan paruh waktu sebagai pengantar makanan, sangat melelahkan. Kamu menyerah tidak lama setelah bekerja paruh waktu. Tapi ini juga profesi tanpa persyaratan. Setiap hari minimal mengantarkan 8 jam. Pesanan tidak boleh ditolak dan tidak boleh dikomplain oleh pelanggan. Ini memang agak sulit. Tapi memikirkan bonus uang tunai 10 kali lipat dari gaji pengiriman makanan, kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa percaya diri. Kamu bisa mengendarai sepeda motor. Juga memiliki SIM, tetapi selalu enggan untuk membeli. Sekarang sistem mengatakan akan mengganti biayanya. Maka kamu benar-benar dapat membeli sepeda motor terbaik. Kamu sangat bersemangat dan mencari tempat penjualan sepeda motor lokal di internet. Ada sebuah dealer mobil bernama Feng Qi yang ulasannya bagus, stoknya banyak, beli langsung bisa dapat plat nomor dan langsung dipakai. Segera memutuskan untuk pergi membeli sepeda motor besok pagi untuk memulai tugas baru. Malamnya berbaring di tempat tidur. Bermain dengan ponsel Huawei Pro 70 Neutron yang baru dibeli, membuka lingkaran pertemanan Nona Jiang Yi dari toko Rolex. Hanya menampilkan konten 3 hari terakhir, hanya ada satu foto selfie belum lama ini, mungkin diambil setelah dia pulang kerja. Meskipun tidak memakai riasan, dia tetap sangat cantik dalam keadaan polos. Kamu tanpa sadar berpikir, apakah lingkaran pertemanan ini khusus diposting untuk dilihat olehku yang baru menambahkannya hari ini? Hehe, mana mungkin aku punya daya tarik sebesar itu. Kamu tidak mengenal banyak wanita cantik tingkat ini. Yang paling sering kamu temui adalah Lin Fei dari unit lama. Setelah mengundurkan diri, diperkirakan akan sulit untuk memiliki kesempatan untuk berhubungan lagi. Entah nanti ada kesempatan untuk berhubungan dengan Jiang Yi ini atau tidak.
Kamu menambahkan WeChat di pagi hari, tetapi dia belum membalas nama yang dikirimkan. Melihat waktunya belum terlalu larut, kamu membalas, "Nama saya Jiang Yi, terima kasih atas pelayanan yang antusias dari Nona Jiang pagi ini." Tak lama kemudian, ponsel bergetar. Jiang Yi membalas, "Tuan Jiang terlalu sopan. 2 jam tangan yang Anda beli ini tidak hanya menyelesaikan target penjualan bulan ini, tetapi juga bisa mendapatkan banyak komisi. Benar-benar terima kasih banyak." Kalian berdua mengobrol santai beberapa kalimat, lalu mengucapkan selamat malam. Keesokan paginya, kamu mengenakan pakaian olahraga bersih dan bersiap untuk pergi ke dealer mobil Feng Qi. Menggunakan ponsel untuk membuka peta dan melihat tujuan, jaraknya agak jauh. Naik bus membutuhkan waktu hampir 1 jam, di tengah jalan juga harus berganti bus sekali. Kamu baru saja akan pergi ke halte bus. Tidak jauh berjalan, tiba-tiba kamu menghentikan langkah kaki. Sebagai dewa laki-laki kaya yang dipilih oleh sistem. Meskipun baru saja dimulai, tetapi tabungan lebih dari 700.000 di rekening bukanlah palsu. Kenapa masih harus naik bus? Kebiasaan buruk seperti ini harus diubah di kemudian hari. Lalu kamu memanggil taksi di pinggir jalan. Sekarang kamu memiliki bantuan sistem, dalam waktu dekat pasti akan mencapai kebebasan finansial. Di kemudian hari, jika keluar untuk mengurus sesuatu, sebaiknya naik taksi, jangan terus membuang waktu untuk transportasi umum. Saat ini, suara sistem berbunyi, mendeteksi perubahan mentalitas tuan rumah, secara aktif membalikan pandangan konsumsi. Mulai memiliki kesadaran untuk menjadi dewa laki-laki kaya, mendapatkan hadiah tersembunyi, gelar hanya saja ada kesalahan. Apakah akan memakai gelar ini yang sedikit meningkatkan pesona? Jiang Yi, sebagai senior, aku ingin memperingatkanmu, perusahaan mana yang tidak memiliki masalah hubungan antar manusia. Untuk mendapatkan pijakan di perusahaan, Anda harus belajar membaca pikiran orang dan menjaga hubungan baik dengan para pemimpin. Apa yang akan kamu gunakan untuk hidup jika kamu tidak bekerja? Melihatmu, kondisi keluargamu tidak terlalu baik. Kamu harus membumi. Kamu tidak muda lagi, jangan menambah beban pada orang tuamu. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menikah dan membeli rumah di masa depan? Harga rumah sekarang tidak murah, seperti yang saya beli di Chengshan Classic. Apartemen besar seluas 150 ping dengan total harga lebih dari 3 juta. Cicilan bulanan. Itu di luar imajinasi Anda. Jiang Yi baru saja akan menjawab ketika Lin Fei menarik Feng Qiweng. Feng Qiweng berhenti. Jiang Yi diam-diam mengagumi Feng Qiweng karena dia adalah orang yang berkecimpung di bidang keuangan. Dia hanya asal-asalan mengatakan 10 kalimat dengan cara yang logis, dan akhirnya tidak lupa memamerkan rumahnya. Lin Fei sedikit malu dan berkata kepadamu, "Jiang Yi, jangan tersinggung. Dia tidak jahat, meskipun dia merasa kata-kata Feng Qiweng agak menusuk. Tapi itu juga fakta. Ditambah lagi, dia memang baik padanya, jadi dia tidak marah." Lin Fei dengan bercanda berkata kepada Feng Qiweng, "Feng Qiweng, bisakah kamu berhenti membicarakan rumah besarmu sepanjang waktu? Apa yang bisa dibanggakan? Jiang Yi adalah temanku dan punya rencananya sendiri. Apa yang kamu bicarakan omong kosong?" Feng Qiweng dengan cepat mengklarifikasi. "Ya, ya, ya. Anda benar, saya terlalu banyak bicara. Tetapi Anda tahu, saya berhubungan dengan banyak orang setiap hari dalam pekerjaan saya ini. Status Jiang Yi saat ini sangat berbahaya. Sangat mudah untuk tersandung jika Anda tidak membumi setelah lulus dari universitas. Oke, saya tidak akan berkata apa-apa lagi. Makan, makan." Setelah Feng Qiweng selesai berbicara, dia memberi isyarat kepada mereka berdua untuk terus makan sayur. Lin Fei tersenyum padamu dengan malu. "Makanlah dengan cepat. Jangan dengarkan omong kosongnya. Tidak apa-apa untuk beristirahat untuk sementara waktu. Saya sering bekerja lembur beberapa waktu lalu. Saya benar-benar terlalu lelah. Anda tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus makan sayur. Saya tahu betul dalam hati saya bahwa jika bukan karena bantuan sistem, saya pasti akan mengkhawatirkan sewa dan biaya hidup. Saya sangat cemas karena tidak punya pekerjaan. Saya melihat elit sosial di bidang keuangan seperti Feng Qiweng. Saya terlalu rendah diri untuk mengangkat kepala. Bahkan jika Anda menunjukkan ketenangan sekarang, menurut mereka Anda masih berjuang." Lin Fei mencoba meredakan situasi karena dia takut harga diri Anda akan terpukul. Lagi pula, di matanya, Anda adalah rekan kerja yang jujur dan rajin, yang bekerja keras dan menjalani hidup dengan hemat, meskipun dia tidak akan menyukaimu. Namun, pada saat yang sama, aku tidak ingin melihatmu terlalu buruk. Mereka bertiga makan dengan pikiran masing-masing, sesekali mengobrol. Tak lama kemudian, makanan hampir habis. Feng Qiweng mulai menjilat Lin Fei. "Lin Fei, kulihat ponselmu agak usang. Bulan depan Apple merilis model baru, aku akan memberimu yang versi tertinggi. Pilihlah warna yang kamu suka." Lin Fei buru-buru menolak dengan melambaikan tangan. "Jangan, jangan, jangan. Kita belum lama kenal, aku tidak bisa menerima hadiah semahal ini darimu. Ponselku masih bagus, tidak perlu diganti." Wen Yan Feng Qiweng tertawa. "Ponsel Apple tidak terlalu mahal bagiku. Lihat Rolex di tanganku ini, lebih dari 80.000.
Itu dibeli sekitar pertengahan tahun lalu. Tahun ini kinerjanya lebih baik, pendapatan di masa depan akan lebih tinggi. Ponsel tidak menjadi masalah bagiku. Setelah berbicara, Feng Qiweng menoleh dan berkata kepadamu, Jiang Yi, kulihat Rolex di tanganmu juga. Berapa harganya? Kamu mengangkat kepalamu dan menatapnya, lalu berkata, ini bukan Rolex, tapi Laulitu, plesetan Rolex. Wen Yan Feng Qiweng tertawa terbahak-bahak. Sudah kuduga. Saat ini, suara merdu terdengar dari samping, Tuan Jiang, sungguh kebetulan. Kamu mendongak dan ternyata itu Jiang Yi dari toko Rolex kemarin dan dua rekannya. Jiang Yi mengenakan pakaian profesional, kemeja putih di bagian atas dan rok span di bagian bawah, dipadukan dengan stocking hitam. Dia tampak bangga dan anggun, sepasang mata yang jernih seperti mata air menatapmu, penuh kejutan. Tuan Jiang, halo. Kalian juga makan di sini? Nona Jiang, halo. Ya, kalian juga makan di sini? Jiang Yi mengangguk. Ya, kantor kami tidak jauh dari sini. Tadi kami duduk di dalam. Setelah selesai makan, baru melihatmu. Aku belum sempat berterima kasih atas kejadian kemarin. Biar aku yang bayar. Jiang Yi tidak menunggu kalian menolak, berbalik dengan cepat dan pergi ke konter untuk membayar tagihan kalian. Kamu dan Lin Fei mengikuti keluar dari toko. Lin Fei bertanya dengan rasa ingin tahu, Jiang Yi bilang aku yang akan membayar. Kenapa mereka yang membayar? Apakah mereka temanmu? Wen Yan Jiang Yi tersenyum dan berkata, Tuan Jiang kemarin menghabiskan 500.000 di toko Rolex kami untuk membeli 2 jam tangan, menyelesaikan target penjualanku bulan ini. Dia penyelamatku. Tuan Jiang, apakah Anda puas dengan submariner ini? Wen Yan kamu mengangkat pergelangan tanganmu dan tersenyum. Ada harga ada barang. Memakai uang muka rumah di tangan. Masih sedikit berat. Jiang Yi tersenyum dan berkata, haha. Tuan Jiang, Anda benar-benar pandai bercanda. Uang segini tidak berarti apa-apa bagi Anda. Setelah mengobrol beberapa saat, Jiang Yi dan yang lainnya pergi lebih dulu karena mereka harus bekerja. Anda bilang akan mentraktirnya makan jika ada kesempatan nanti. Dia dengan senang hati menyetujuinya. Mendengar percakapan Anda, Feng Qiweng dan Lin Fei saling bertukar pandang. Terutama Feng Qiweng, wajahnya memerah dan dia tidak tahu harus menaruh tangannya di mana. Rolex seharga 80.000 yuan di pergelangan tangannya tampak sangat mencolok. Dia dengan santai menghabiskan 500.000 untuk membeli jam tangan. Saya bahkan menguliahi dia begitu lama, saya merasa seperti badut. Lin Fei memecah kecanggungan ini. Dia merapikan rambutnya yang sedikit berantakan dan berkata sambil tersenyum, Oke, Jiang Yi. Kamu benar-benar menyembunyikan kemampuanmu. Mendengar ini, Anda mengangkat bahu dan berkata dengan santai, saya beruntung menghasilkan uang sebelumnya. Kau tahu, aku bukan anak orang kaya. Lin Fei bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah jam tangan ini benar-benar sangat mahal? Sepasang mata berair menatap pergelangan tangan Anda. Anda melepas Rolex dan menyerahkannya padanya. Aroma parfum yang memikat samar-samar tercium. Agak lebih dari 360.000. Kemarin aku membelinya karena dorongan hati. Lin Fei mengulurkan tangannya dan tanpa sengaja menyentuh tangan Anda. Dia buru-buru mengambil jam tangan itu, melihatnya sebentar, lalu dengan lembut menyentuhnya, seolah-olah itu adalah harta yang langka. Ini sangat cantik, kata Lin Fei sambil dengan hati-hati mengembalikannya kepada Anda. Anda mengambilnya dan tertawa, jika kamu suka, aku akan memberimu jam tangan wanita di masa depan. Lin Fei menggelengkan kepalanya dengan wajah memerah. Tidak, ini terlalu berharga, aku tidak berani menerimanya. Feng Qiweng di samping, melihat kalian mengobrol dengan gembira, berkata, Lin Fei, bukankah kamu harus bekerja siang ini? Aku akan mengantarmu kembali ke unitmu. Setelah berbicara, dia menekan kunci mobil. Lampu di pintu menyala, lampu depan BMW seri 3 menyala. Lin Fei melihat waktu. Sudah larut. Jiang Yi, bagaimana kamu akan pulang? Mendengar ini, Anda melambaikan tangan, kalian pergi duluan. Aku masih ada urusan. Baiklah, aku pergi dulu. Aku tidak bisa mentraktirmu makan kali ini. Dia selesai berbicara dan melambaikan tangan sebagai perpisahan. Mendengar ini, dia duduk di kursi belakang BMW. Pantat montok yang terbungkus gaun panjang tampak seperti buah persik, sangat enak dipandang. Feng Qiweng duduk dan dengan cepat menginjak pedal gas dan melaju pergi. Kamu melihat mobil itu menjauh, diam-diam menghela napas dalam hati. Lin Fei tahu kamu membeli jam tangan ratusan ribu. Setelah itu, sikapnya sepertinya sedikit berbeda, tapi ini bisa dimaklumi. Tidak salah jika seorang gadis sedikit realistis. Interaksi kalian akan berkurang di masa depan. Entah kapan pertemuan berikutnya. Kamu memakai helm. Mengendarai sepeda motor sambil bersenandung kembali ke bawah gedung kontrakan. Membuka makanan dan makan sampai kenyang. Klik untuk mengaktifkan kurir makanan, pilih area pengiriman tetap. Memulai tugas kurir makanan hari pertama. Karena ini adalah pengiriman pertama, sistem secara otomatis mengatur jumlah pesanan menjadi 2 pesanan. Setiap kali hanya mengirimkan 2 pesanan secara bersamaan. Dengan begitu,
Kamu tidak akan kewalahan dan dapat dengan cepat memahami proses pengiriman. Sejauh yang kamu tahu, pemula biasanya tidak mudah menerima pesanan, tetapi karena ini adalah tugas sistem, kamu pasti tidak akan menemui masalah ini. Selama kamu cukup familiar dengan rute pengiriman, lingkungan sekitar, dan pedagang, kamu seharusnya bisa menyelesaikan tugas. Ditambah bonus tunai 10 kali lipat dari gaji kurir. Jika pesanan lebih banyak, itu juga merupakan pendapatan yang lumayan. Tak lama kemudian, kamu menerima pesanan pertama. Pedagangnya tidak jauh, lokasi pengiriman juga di dekatnya, sebuah kompleks apartemen dengan lift. Sesuai dengan navigasi, tiba di pedagang, klik untuk sampai di toko, ambil makanan dan letakkan di kotak penghangat di belakang. Mulai mengirimkan makanan. Berkendara ke kompleks apartemen tujuan, parkir sepeda motor, naik lift ke lantai 8, konfirmasi pengiriman. Seluruh proses berjalan lancar. Kamu akhirnya merasa lega. Pengiriman pertama berhasil diselesaikan. Awal yang baik. Pesanan kedua segera datang, jaraknya sedikit lebih jauh. Mengambil makanan dan sampai di kompleks apartemen tujuan. Itu adalah gedung tempat tinggal tua tanpa lift. Kamu terengah-engah menaiki tangga ke lantai 5. Menyelesaikan pengiriman dan melanjutkan perjalanan. Sesekali ada situasi menerima 2 pesanan secara bersamaan, sedikit kewalahan. Pengiriman berjalan lancar. Jumlah pesanan yang diterima pada hari pertama tidak melebihi 2 pesanan. Selain waktu makan siang, kamu terus mengirimkan makanan tanpa henti. Baru pukul 10 malam kamu menyelesaikan tugas 8 jam hari ini. Menyeret tubuh yang lelah kembali ke rumah kontrakan. Seluruh tubuh basah oleh keringat. Terduduk lemas di sofa, tidak ingin bergerak sama sekali. Berpikir bahwa mengirim makanan tampaknya mudah. Ini adalah ujian yang berat bagi tubuh. Gedung dengan lift masih lumayan, gedung tanpa lift membuat kaki terasa ingin patah. Di tahap selanjutnya, semuanya bergantung pada kekuatan kemauan. Juga akan menemui masalah seperti pedagang yang lambat menyiapkan makanan, pembeli yang tidak dapat dihubungi. Ada masalah dengan kesalahan barang, DLL. Meskipun kamu belum bertemu dengan pelanggan yang tidak masuk akal, tetapi satu hari terasa sangat sulit. Memikirkan bahwa tugas belajar belum selesai, kamu berjuang untuk bangun, mencoba beberapa saat tetapi tetap menyerah. Dalam kondisi ini, kamu tidak dapat belajar. Masih ada 6 hari lagi. Bagaimana cara bertahan? Terlalu sulit, saat itu suara notifikasi sistem berbunyi. Ding, ada pedagang barang baru di mall, diskon sedang berlangsung, silakan periksa sendiri. Sebaiknya lihat, kamu membuka antarmuka mall sistem, rak yang awalnya kosong. Muncul barang baru yang berkilauan emas. Setelah mengklik untuk melihat, informasi barang muncul di benak. Kapsul optimalisasi fisik dapat mengoptimalkan fisik, menyesuaikan proporsi tubuh, dan meningkatkan kualitas otot dan tulang secara komprehensif. Meningkatkan daya ledak dan daya tahan. Harga diskon sebenarnya 500.000 yuan. Barang luar biasa dira ini. Ternyata obat yang bisa langsung mempengaruhi tubuhmu. Kamu sangat menginginkannya. Setelah memahami sistem selama beberapa hari terakhir, kamu tidak meragukan keaslian obat ini sama sekali. Meskipun harganya agak mahal, tetapi harga diskon 500.000 masih terjangkau untukmu saat ini. Meskipun akan menghabiskan sebagian besar tabungan, tetapi penyegaran pertama mal sistem. Barang-barang itu kebetulan menyelesaikan masalah tubuh yang tidak dapat mendukung. Selama ada sistem, uang hilang bisa didapatkan kembali. Obat semacam ini akan menjadi bencana jika terlewatkan. Kamu segera memilih untuk membeli barang segera. Ponsel menerima pesan kartu ban yang didebit sebesar 500.000 yuan. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan properti. Kapsul optimalisasi fisik. Properti ini hanya tersedia untuk tuan rumah. Kamu mencoba mengabaikan napas. Menghabiskan 500.000 sekaligus masih sedikit sakit hati. Tetapi melihat kapsul emas di gudang, hatimu penuh dengan kegembiraan dan ketegangan. Kamu memilih untuk segera menggunakan kapsul optimalisasi fisik. Tiba-tiba ada kapsul seukuran kacang tanah di mulutmu. Kamu buru-buru bangun, mengambil secangkir air dan meminumnya. Kapsul itu masuk ke tubuhmu bersama aliran air. Menurut deskripsi sistem, kapsul ini tidak hanya dapat mengoptimalkan fisik, tetapi juga menyesuaikan proporsi tubuh. Memperkuat otot dan tulang, meningkatkan daya dan daya tahan. Itu hampir sama dengan pil cuci sumsum di novel rekreasi. Kamu duduk di sofa, menunggu perubahan tubuh dengan penuh harapan. Waktu berlalu setiap menit dan detik. Beberapa tetes keringat dingin menetes dari kepalamu. Tubuh sama sekali tidak merasakan apapun. Apa yang harus dilakukan? Apakah kamu masih perlu meneriakkan slogan? Bakar kosmos kecil, evolusikan Pikachu. Keluarkan Blue Eyes White Dragon, SARS untukmu. Kamu meneriakkan semua dialog yang bisa kamu pikirkan. Lebih dari 10 menit telah berlalu dan masih belum ada gerakan. Tiba-tiba kamu sedikit panik. Kamu menelan ludah dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara keras. Sistem, apa yang terjadi? Di mana perubahanku? Apa yang dikatakan tentang optimalisasi fisik, peningkatan daya ledak dan daya tahan? Di mana semuanya? Ini adalah suara elektronik dingin dari sistem yang datang.
Optimalisasi fisik tidak terjadi dalam semalam. Harap tunggu dengan sabar. Mungkin bisa merasakannya setelah tidur. Mendengar ini, kamu tidak punya pilihan selain menyerah dan pergi ke kamar mandi dengan tubuh yang dipaksakan. Mandi perlahan dan tertidur di tempat tidur tidak lama kemudian. Meskipun tubuh sangat lelah malam ini. Kamu selalu merasa tidurmu tidak nyenyak, merasa seperti terus bermimpi. Dalam mimpi, kamu merasa tubuhmu terendam dalam air hangat. Air dengan sedikit uap panas itu terus-menerus membilas dagingmu. Seluruh prosesnya sangat nyaman. Hingga fajar menyingsing di cakrawala. Dalam keadaan linglung, kamu berbaring di tempat tidur. Seluruh tubuh mulai memancarkan panas dari dalam keluar. Otot dan tulang di sekujur tubuh sedikit gemetar di luar kendali. Keanehan ini berlangsung lama sebelum akhirnya berhenti. Tiba-tiba, matamu terbuka lebar. Dengan gerakan ikan koi, kamu berdiri dari tempat tidur. Meskipun tidak tidur nyenyak tadi malam, semangatmu sangat baik sekarang. Merasa tubuh sangat ringan, seluruh orang tampaknya memiliki energi yang tak ada habisnya, memancarkan vitalitas yang kuat dari dalam keluar. Kakimu tanpa sadar mengerahkan kekuatan, bokong yang penuh dan berisi meledak dengan kekuatan di dalam tubuh. Melompat ke atas, kepala hampir mengenai langit-langit. Terlalu berlebihan, tinggi lompatan ini. Bermain basket seharusnya bisa langsung melakukan dunk. Setelah sedikit berolahraga, tubuh yang lelah kemarin telah pulih sepenuhnya. Sakit punggung yang disebabkan oleh lembur yang berlebihan telah hilang sama sekali. Menepuk perut, perut buncit juga hilang. Perut telah kembali rata dan kencang, bahkan muncul beberapa garis otot yang tidak terlalu jelas. Rasakan lagi, pakaiannya sepertinya kekecilan, tidak benar. Seharusnya kaki dan lengan menjadi lebih panjang, dan bahu juga sedikit lebih lebar. Untungnya, kamu mengenakan piyama longgar. Jika mengenakan pakaian ketat, mungkin tidak muat. Celana juga menjadi lebih pendek. Tinggi badan seharusnya juga bertambah. Kamu mengeluarkan panel pribadi untuk memeriksanya. Usia 23 tahun, tinggi badan 181 cm. Berat badan 75 kg. Pesona rata-rata. Kekuatan di atas rata-rata. Stamina di atas rata-rata. Nasib di atas rata-rata. Kecerdasan di atas rata-rata. Properti fisik rata-rata. Keterampilan, tidak ada. Judul, hanya memiliki properti, pesona sedikit meningkat, sudah dikenakan. Properti, tidak ada. Saldo tabungan 230.000 yuan. Tinggi badan benar-benar bertambah 6 cm. Lebih dari 1,8 meter. Berat badan malah sedikit berkurang. Kekuatan. Evaluasi stamina dan daya tahan melonjak 2 tingkat kecil, menjadi di atas rata-rata. Pesona juga berubah menjadi sedang. Sistemnya sangat hebat, bisa membuat orang dewasa mengalami pubertas kedua. Fisik mengalami perubahan yang luar biasa. 500.000 ini tidak sia-sia. Kamu melepas piyama di depan cermin. Melihat penampilan barumu, merasa 6 cm yang bertambah tinggi sebagian besar ada di kaki. Kaki juga menjadi lebih panjang, proporsi tubuh berubah dari 5-5 menjadi lebih proporsional. Bahu lebar, pinggang ramping, kaki panjang, dan garis otot yang samar-samar, juga terlihat lebih cerah dan sehat. Bergerak sedikit, merasa kondisinya belum pernah sebaik ini, membuat beberapa wajah konyol di depan cermin. Lalu berbaring di lantai dan melakukan selusin push-up dengan mudah. Merasa bersemangat di rumah sebentar. Kamu akhirnya tenang dan mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi pengiriman makanan, Baoleme, dan memeriksa pendapatan pribadi kemarin. Jumlah pesanan yang diantar 31 pesanan, biaya pengiriman 156 yuan. Dihitung berdasarkan cashback 10 kali lipat dari sistem. Totalnya 1.560 yuan. Sekarang tabungan hanya sekitar 200.000. Jika terus mengantar makanan. Paling sedikit bisa menghasilkan puluhan ribu yuan. Tugas belajar juga tidak boleh ketinggalan. Kamu memutuskan untuk bangun pagi. Belajar selama 1 jam dulu, baru mulai mengantar makanan. Mencari buku profesional yang belum selesai dibaca kemarin lusa. Menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Segera masuk ke dalam suasana belajar. 1 jam berlalu. Ding menerima SMS pemberitahuan setoran 1.000 yuan. Kamu meletakkan buku, mengenakan perlengkapan, turun ke bawah, naik motor, dan membuka aplikasi pengiriman makanan. Mulai menerima pesanan. Pengiriman makanan hari ini sangat lancar. Tubuh yang sudah diperkuat terasa seperti ikan di air. Naik ke lantai 5 dengan sekali tarikan napas sama sekali tidak sulit. Perlahan, karir pengiriman makananmu memasuki masa kejayaan. Sudah mulai menerima 3 pesanan sekaligus. Meskipun awalnya agak kewalahan, tapi tidak lama kemudian kamu menjadi semakin terampil. Beberapa hari berikutnya, hidupmu menjadi lebih bermakna. Bangun pagi, belajar selama 1 jam dulu, lalu mulai mengantar makanan. Setelah beberapa hari beradaptasi, kamu sudah bisa menerima 4 atau 5 pesanan sekaligus. Biaya pengiriman harian juga melebihi 200 yuan. Bertemu juga dengan beberapa pelanggan wanita yang melihatmu tampan dan ingin menambahkan WeChat. Tapi semua kamu tolak dengan halus. Untungnya tidak ada yang komplain. Kamu mengendarai motor norak untuk mengantar makanan.
Ini menarik perhatian banyak orang. Meskipun semua orang tidak tahu detail spesifik motornya, tapi melihat logonya saja sudah tahu kalau motor ini tidak murah. Menimbulkan sedikit kehebohan di kalangan pengantar makanan. Banyak orang yang berdiskusi tentang anak orang kaya mana yang sedang mencoba pengalaman hidup. Pada akhirnya, Anda hanya bisa memakai masker, mencoba menghindari kontak dengan rekan kerja lainnya, agar tidak menemui masalah yang tidak perlu. Beberapa hari ini di waktu luang, Anda sesekali mengirim pesan WeChat ke Jiang Yi dan Lin Fei. Jiang Yi tampak lebih antusias, sementara Lin Fei membalas dengan acuh tak acuh. Membuat orang sulit ditebak, Anda tidak terlalu peduli. Lagi pula tugas pengiriman makanan dan belajar adalah fokus utama saat ini. Waktu berlalu dengan cepat, akhirnya tiba hari terakhir tugas. Setelah pulang dan mandi, Anda duduk di sofa untuk beristirahat, sejak tubuh diperkuat. Pulang kerja di malam hari Anda tidak akan selelah anjing mati, meskipun seharian bekerja tetap tidak mudah. Tetapi jauh lebih baik dari sebelumnya, Anda membuka pusat pribadi untuk memeriksa, usia 23 tahun. Tinggi badan 183 cm, berat badan 73 kg, daya tarik biasa-biasa saja. Kekuatan naik biasa-biasa saja, naik kekuatan fisik baik turun kelincahan baik turun kecerdasan biasa-biasa saja, naik sifat fisik biasa-biasa saja, sedang keterampilan tanda perkalian hanya ada benda sedikit meningkatkan daya tarik. Dengan memakai alat peraga saldo rekening lebih 230.000 yuan, ada perubahan lagi. Tinggi badan bertambah 2 cm, berat badan juga menjadi lebih ringan, kekuatan fisik dan kelincahan naik satu tingkat kecil. Mencapai baik turun tidak memperhatikan perubahan nilai, masih meremehkan pengoptimalan fisik. Yang kuat dari kapsul, awalnya mengira itu hanya sekali pakai, tidak menyangka ada keberlanjutan. Tampaknya olahraga intensitas tinggi, mendorong penyerapan obat, peningkatan kekuatan fisik dan kelincahan. Membuat Anda lebih mahir, daya tarik juga meningkat menjadi biasa-biasa saja, bodoh melampaui orang dewasa biasa. Anda melihat pantas saja merasa diri sendiri menjadi lebih tampan, daya tarikku yang sialan ini. Jangan terlalu sedih gadis-gadis yang menolak, bukan karena kalian tidak cukup baik, hanya saja aku terlalu hebat. Dengan semangat yang bersemangat, Anda pergi tidur. Akhirnya tugas pengiriman makanan hari terakhir tiba. Anda menjadi lebih santai. Sedikit lebih lama tidur, belajar selama 1 jam, menjelang tengah hari baru keluar rumah. Di bawah sinar matahari yang terik, suara gemuruh BMW Ganda 2 terdengar di jalanan. Kurir makanan mulai online, setelah beberapa hari pelatihan sebelumnya, ditambah peningkatan kondisi fisik. Mengirim makanan sudah cukup mahir, stabil dan mengirim 4 pesanan sekaligus, tetapi pada pukul 8 malam lebih pesanan. Telah mencapai 80 pesanan, Anda berhenti di pinggir jalan, duduk di atas motor dengan nyaman sambil minum air. Rambut basah kuyup tergantung begitu saja di wajah tampan, menunggu waktu tugas tiba. Saat itu, terdengar nada notifikasi sistem di earphone. Anda memiliki pesanan pengiriman makanan baru, mohon segera diproses. Kamu melihat sekilas pesanan. Toko yang dekat adalah minimarket. Barang yang harus dikirim adalah 1 kerat bir. Dikirim ke Akademi Percontohan Shancheng, kompleks perumahan tua tanpa lift di sampingnya, harus naik ke lantai 6. Membawa sekeranjang bir ke lantai 6, kamu membayangkan hadiah tugas, dengan riang bersenandung dan mulai mengantar. Setelah menerima barang, saya tiba di depan alamat tujuan, memarkir mobil, dan membawa sekotak bir ke dalam pintu masuk unit, menaiki tangga dengan tergesa-gesa. Tak lama kemudian, kamu tiba di depan pintu 6020. Kamu mengetuk pintu dan berkata, "Halo, ini pesan antar." Dari dalam terdengar suara menyeruput, tak lama kemudian pintu terbuka. Yang membuka pintu adalah seorang gadis dengan penampilan cantik. Mengenakan kaos sederhana, dia berkata, "Kenapa Nanan beli minuman keras lagi?" "Kak, tolong bantu aku membawanya masuk." Menghadapi permintaan gadis itu, kamu tidak menolak, membawa arak masuk melalui pintu besar, dan tiba di ruang tamu. Kamu melihat sate yang sudah dimakan setengah di atas meja kopi, dan ada banyak botol minuman di lantai di sampingnya. Di sofa bersandar seorang wanita cantik, dengan kaki jenjang dan rambut panjang terurai di dadanya. Wajahnya merona dengan riasan yang indah, bagaikan bunga yang sedang mekar, penampilannya anggun dan berkelas. Namun, mata sayunya mengisyaratkan bahwa dia sudah minum banyak, lekuk tubuhnya tampak memesona di bawah cahaya lampu. Bagaikan bintang yang bersinar terang di langit malam, membuatmu tak bisa menahan diri untuk melihatnya sebelum perlahan meletakkan gelas. Tepat pada saat itu, wanita cantik dari naga bersayap mabuk tiba-tiba mendongak, melihatmu di depannya, dan langsung berdiri. "Aku menggenggam erat tanganmu, Wang Yu, kau datang. Aku tahu kau menyukaiku." Gadis lain buru-buru datang, "Nanan, kamu salah mengenal orang, dia bukan Wang Yu." "Cepat lepaskan," tetapi Nanan tidak mau percaya, "Tidak mungkin. Aku menyukainya begitu lama, bagaimana mungkin salah mengenal?" Dia sambil berkata sambil bermanja-manja. "Menggoyangkan lenganmu, kamu bersiap untuk mendorongnya dengan lembut, tetapi lenganmu dicengkeram dengan erat." Tidak berani menggunakan kekuatan besar, dia tiba-tiba merasa sedikit bingung. Gadis yang lain, dengan sedikit malu berkata kepadamu, "Kak,
Kamu agak mirip dengan orang yang disukai temanku. Benar-benar minta maaf, kamu merasa tak berdaya di dalam hati, teringat hari ini adalah pesanan terakhir. Hanya tidak memakai masker, akibatnya salah dikenali dan bersiap untuk menjelaskan. Nan tiba-tiba memeluk erat tanganmu dan berkata, Wang Yu, jangan pergi. Kumohon, jangan pergi. Setelah mengatakan itu, dia menangis dengan air mata berlinang. Kepalamu sakit, belum pernah menghadapi situasi seperti ini, hanya bisa menatap gadis lain. Dengan tatapan meminta bantuan, gadis itu dan si Shuang-Shuang berbisik memohon. Kakak, pria tampan, hari ini dia menyatakan perasaannya pada pria bernama Wang Yu dan menjadi tragedi, dia minum sampai seperti ini, bisakah kamu sementara waktu tidak pergi? Aku takut jika kamu pergi, dia akan melakukan hal yang ekstrim, lanjutnya. Aku akan segera memberimu hadiah 100 yuan di platform pengiriman makanan, ditambah ulasan bintang 5. Kamu juga bekerja keras mengantarkan makanan, anggap saja mencari uang tambahan. Setelah berpikir sejenak, kamu memutuskan untuk tidak ragu lagi. Mungkinkah kedua wanita ini mencoba menjebakku? Tetapi dengan tubuh yang sudah diperkuat, apa yang perlu ditakutkan? Setelah mengantar pesanan ini, tugas selesai. Malam ini juga tidak ada hal lain. Ditambah lagi ada pengembalian 10 kali lipat dari sistem, 100 yuan menjadi 1000 yuan. Memang menguntungkan, tentu saja, yang utama adalah gadis mabuk ini sangat cantik, tubuhnya seperti iblis yang menawan, lengan yang dipeluknya. Dapat dengan jelas merasakan kelembutan itu, membuatmu tidak bisa menolak sama sekali. Kamu mengangguk dengan senang hati. Baiklah, aku bisa menunggu sebentar. Mata gadis itu memancarkan rasa terima kasih dan berkata dengan tergesa-gesa. Terima kasih banyak, namaku Lising, temanku bernama Zhang Zinan. Kami berdua adalah mahasiswa tahun keempat di Universitas Normal Shancheng, pria tampan, siapa namamu? Mendengar itu, kamu tersenyum tipis. Namaku Jiang Yi, apa yang perlu kulakukan untuk temanmu sekarang? Untuk sementara biarkan dia memelukmu dulu, katakan beberapa kata baik untuk menenangkan emosinya. Kamu menoleh kepada Zhang Zinan yang menangis dengan air mata berlinang dan berkata dengan lembut, Nan, jangan khawatir. Aku tidak akan pergi. Sambil berkata demikian, kamu menepuk bahunya dengan tangan yang lain. Emosi Zhang Zinan berangsur-angsur tenang, kepalanya selalu memeluk erat lenganmu, tidak membiarkanmu pergi. Kamu mencoba beberapa kali untuk menarik lenganmu keluar, tetapi tidak berani menggunakan terlalu banyak tenaga, takut membuatnya terbangun. Pada akhirnya hanya bisa menyerah, Lising meminta maaf berulang kali. Kakak, maafkan aku. Aku sudah menunda pekerjaanmu. Kamu melambaikan tangan yang lain dan tersenyum, tidak apa-apa. Aku juga sudah bersiap untuk pulang kerja. Jika kamu lapar, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa makan sate ini. Semuanya baru saja dipesan. Coba lihat apa lagi yang ingin kamu makan, aku akan memesankannya untukmu. Perutmu memang agak lapar. Untuk sementara juga tidak bisa pergi, jadi hanya bisa bersandar di sofa dan mulai memakan sate di atas meja. Lising menarik bangku dan duduk di sampingnya. Bertanya, Kakak, menurutku temanmu sangat cantik. Apakah pria yang disukainya sangat menarik? Kamu melihat Zhang Zinan yang tertidur lelap, wajahnya yang sangat cantik dan sosok iblisnya sangat mempesona. Ada sedikit rasa iri di matanya. Hai, Lising bercanda dengan ramah. Terpaku ya, aku di samping lo, meskipun aku sangat berterima kasih padamu. Tapi jangan punya pikiran yang tidak-tidak tentang nananku. Mendengar ini, kamu tertawa. Haha. Aku hanya merasa kecantikan ini agak familiar. Tentu saja, dia adalah selebriti internet yang cukup terkenal di sekolah kami. Nama Douyin-nya Nanan. Hatimu tergerak, biasanya kamu sering melihat Douyin. Memang mungkin pernah melihatnya. Hei, kamu tidak percaya? Aku akan menunjukkannya padamu. Lising mendekat dan membuka Douyin. Aku asistennya. Akun ini baru beroperasi kurang dari setengah tahun. Sudah ada lebih dari 100.000 penggemar. Jika kamu ingin melihat nananku, ingatlah untuk mengikuti Douyin. Kamu mengeluarkan ponselmu dan mencari akunnya di Douyin, dan benar saja menemukannya. Melihat-lihat videonya, kebanyakan adalah video transformasi dan motor. Dia sendiri memang cantik. Ditambah efek Douyin dan musik yang dinamis, seluruh orang menjadi lebih mempesona. Terutama dalam beberapa video terakhir. Citra ratu motor yang gagah berani itu membuat orang sulit melupakannya. Setelah kamu mengikutinya, kamu terus bertanya. Bukankah kalian masih kuliah? Mendengar ini, Lising mengangguk. Ya, kami masih punya 1 tahun lagi untuk lulus. Pekerjaan sulit dicari, jadi aku membujuknya untuk menjadi selebriti internet. Jadi kami bersama-sama menyewa rumah. Dia sangat menarik, sangat cocok menjadi selebriti internet. Dia melihatmu dan berkata, Jiang Yi, menurutku kamu sangat tampan. Sayang sekali jika kamu hanya mengantarkan makanan. Kami sedang mempertimbangkan untuk menambahkan karakter utama pria dalam video. Apakah kamu tertarik untuk ikut? Mendengar ini, kamu tertawa. Boleh saja, tapi aku belum pernah syuting. Apakah itu akan menunda kalian? Lising tersenyum sederhana. Jika perlu, aku akan mengajarimu.
Tambahkan WeChat rumah kami, teman-temanmu, lalu makan dan mengobrol. Li Xing memiliki kepribadian ceria, humoris, kamu memiliki kesan yang baik padanya. Kemudian, kalian berdua bisa membuat lelucon kecil. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam lebih. Li Xing mulai menguap terus-menerus, kamu juga merasa sedikit mengantuk, akhirnya. Kamu sedikit merilekskan tanganmu, kamu berdiri dan meregangkan lenganmu, bersiap untuk berpamitan. Li Xing mengantarmu ke pintu, kakak Jiang yang tampan, terima kasih untuk hari ini. Setelah mendengar itu, kamu tersenyum, menghabiskan malam bersama dua wanita cantik dan mendapatkan uang. Ingatlah untuk mencariku untuk hal baik seperti ini di masa depan. Li Xing bercanda, masih hanya bisa melihat, tidak bisa menyentuh. Hahaha, memanjakan mata juga tidak buruk, Li Xing melambaikan tangannya padamu. Hati-hati terhadap orang mesum, hati-hati di jalan, kamu meregangkan lenganmu yang sakit. Kamu turun dan menaiki sepeda motor, deru mesin 2 silinder BMW bergema di malam hari. Menjelang tengah malam, kamu akhirnya kembali ke rumah sewa, menyimpan semua perlengkapan, kamu dengan perasaan gembira. Membuka sistem dengan pikiran, jantung kecilmu berdebar kencang seperti genderang. Ding, selamat kepada tuan rumah, misi dunia nyata, pengantar makanan telah selesai. Hadiahnya adalah sebagai berikut, gaji yang diperoleh dari mengantar makanan dilipat gandakan. Diberikan hadiah uang tunai sebesar 15.428 yuan. Hadiah kedua. Paket hadiah acak, ponsel segera menerima pesan SMS dari bank. Saldo bertambah 15.428 yuan, dalam 7 hari menghasilkan lebih dari 15.000, dibandingkan dengan penghasilan dari pekerjaan sebelumnya. Benar-benar seperti roket yang naik lurus, melihat ada paket hadiah misterius yang memancarkan cahaya warna-warni di bilah item. Itu adalah sebuah kotak, seolah-olah harta karun misterius sedang menunggu untuk dibuka. Kamu merasa bersemangat dan khawatir. Kamu menyatukan kedua tangan dan menggosoknya, seolah-olah sedang berdoa untuk keberuntungan, lalu dengan tegas memilih untuk membuka paket hadiah. Nada sistem segera berbunyi, mendapatkan kupon penukaran mobil Mercedes-Benz, berlaku selama 700 juta hari. Saat membayar di dealer Mercedes-Benz 4S, gunakan kupon penukaran mobil, sistem akan membayar biaya pembelian mobil ke toko. Mendapatkan peningkatan kekuatan, naik satu tingkat kecil, hadiah dari paket hadiah sungguh berlimpah. Membuatmu tanpa sadar meneteskan air liur karena kegembiraan. Perasaan itu bisa digambarkan sebagai sangat keren. Voucher penukaran mobil Mercedes-Benz tidak memiliki batasan model. Artinya, Mercedes-Benz semahal apapun bisa ditukar dan berlaku selama 700 juta hari. Jadi, besok aku harus menggunakannya. Hahaha, sepeda motor BMW-ku belum cukup panas. Aku akan mengendarai Mercedes-Benz. Aku akan segera menjadi pemilik mobil yang sebenarnya. Sebelumnya, aku masih mengeluh tentang mobil pertamaku. Aku akan segera memiliki mobil kedua. Impian mengendarai BMW dan Mercedes-Benz benar-benar bisa terwujud. Sepertinya hadiah sistem juga direncanakan dengan cermat sesuai dengan kebutuhanmu. Lalu ada peningkatan kekuatan. Setelah mengepalkan tinju, aku benar-benar bisa merasakan kekuatanku bertambah. Kamu mengayunkan tinju ke udara. Mungkin akan lebih sakit jika memukul orang. Tapi tidak ada objek untuk bereksperimen. Kamu membuka panel informasi pribadi. Usia 23 tahun, tinggi 185 cm, berat 73 kg. Pesona biasa-biasa saja. Kekuatan bagus. Bawah. Stamina bagus. Bawah. Dasi kupu-kupu bagus. Bawah. Kecerdasan biasa-biasa saja. Atas. Sifat fisik biasa-biasa saja. Tengah. Tidak ada keterampilan. Judul. Hanya memiliki benda. Pesona sedikit meningkat. Peralatan yang dikenakan. Tidak ada. Saldo deposito 241.000 yuan. Kekuatan dan stamina sama dengan dasi kupu-kupu. Evaluasinya telah berubah menjadi bagus, tetapi menyentuh kulit wajahku terasa lebih halus dan lembut. Efek fermentasi berkelanjutan dari optimalisasi fisik ini jelas sangat signifikan. 500.000 yuan ini sangat berharga. Satu-satunya kekurangan adalah pakaian lamaku semuanya terlalu kecil. Aku harus mencari waktu untuk membeli beberapa pakaian baru. Aku tidak bisa terus memakai pakaian olahraga longgar. Kamu berbaring di tempat tidur dan mencari alamat kota Shan. Alamat dealer Mercedes-Benz 4S berada di dekat toko sepeda motor, Pengchi Auto. Namanya Shancheng Longsing Mercedes-Benz 4S Store. Benar. Ketika aku bekerja di perusahaan periklanan Feng Huo Media sebelumnya, sepertinya aku mendengar Lin Fei berkata. Dia memiliki sepupu perempuan yang bekerja di dealer 4S ini. Aku bisa menanyakan informasi kontaknya besok. Meskipun sudah larut malam, hatimu dipenuhi dengan kegembiraan. Seolah-olah ada api yang membara. Memaksa diri menutup mata, pikiran perlahan melayang jauh, tertidur lelap dengan perasaan gembira. Keesokan paginya, sebelum jam 7, kamu sudah bangun dan tidak bisa tidur lagi. Mungkin karena memikirkan hari ini akan membeli mobil jadi sedikit bersemangat, melihat waktu masih pagi, toko 4S belum buka.
Maka kamu mengambil sebuah buku dan mulai menyelesaikan tugas belajar hari ini, meskipun sudah memiliki sedikit tabungan. Namun, jaminan sosial minimum 1.000 yuan ini tetap tidak boleh ditinggalkan, sedikit demi sedikit menjadi banyak. 1 jam kemudian, kamu datang ke kedai sarapan di bawah dan sambil makan xiaolong bao, kamu mengirim pesan WeChat kepada Lin Fei. Lin Fei, apakah kamu punya sepupu perempuan yang bekerja di toko 4S Longsing Benz? Setelah menunggu lama, kamu baru menerima balasannya. Ya, apakah kamu berencana membeli mobil? Kamu membalas, lihat-lihat saja. Bisakah kamu memberikan nomor kontaknya? Lin Fei dengan cepat memberikan nomor kontak sepupu perempuannya. Sepupu saya bernama Song Jia. Sebenarnya, menanyakan nomor telepon tidaklah wajib, hanya saja kamu merasa belum pernah membeli mobil. Jika ada kenalan yang memperkenalkan, itu juga bisa menjual bantuan. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Setelah sarapan, kamu naik taksi dan langsung menuju toko 4S. Mengapa tidak naik sepeda motor? Karena jika toko 4S memiliki mobil yang tersedia, setelah dibeli, bisa langsung dikendarai. Siapa yang tidak ingin mengendarai mobil baru untuk pertama kalinya? Hahaha, tidak lama kemudian. Kamu tiba di depan toko 4S, mengeluarkan telepon dan menelepon sepupu Lin Fei. Halo, siapa ini? Suara agak malas terdengar dari telepon. Halo, nama saya Jiang Yi. Saya teman kerja Lin Fei dulu. Dia memperkenalkan saya untuk melihat-lihat mobil. Apakah kamu di toko? Oh, yang diperkenalkan oleh Lin Fei ya? Kamu datang saja, saya ada di sini, jawab Song Jia. Setelah menutup telepon, kamu mendorong pintu kaca dan masuk ke toko. Tak lama kemudian, seorang petugas penjualan menyambut dan berkata, Tuan, apakah ini pertama kalinya datang? Saya mencari Song Jia. Sudah menghubunginya? Petugas penjualan itu mengangguk dan menunjuk ke arah aula dan berkata, Song Jia ada di stan pameran, tepatnya yang itu. Kamu melihat seorang wanita cantik mengikuti arah petunjuknya. Rambut panjang tergerai, mengenakan kacamata tanpa bingkai, seluruh tubuhnya memancarkan kedewasaan dan kecerdasan wanita karir. Benar saja, dia adalah sepupu Lin Fei. Kedua bersaudara itu sama-sama cantik. Dia sedang memperkenalkan kendaraan kepada 2 pelanggan. Melihatmu berjalan mendekat, aku mengangguk padamu, memberi isyarat agar kamu menunggu sebentar. 2 pelanggan yang sedang dilayani Song Jia saat ini sudah beberapa kali datang sebelumnya, menunjukkan minat yang kuat untuk membeli mobil. Selain itu, mobil yang mereka lihat juga tidak murah. Adapun mantan rekan kerja Lin Fei, meskipun tampan, tapi pakaian yang dikenakannya tidak pas, tidak terlihat seperti anak orang kaya, belum tentu akan membeli mobil. Jiang Yi mengangguk dan mulai berjalan-jalan di toko. Saat itu, seorang gadis muda yang tampak sedikit polos berjalan mendekat dan berkata, Pak, Song Jia sedang sibuk. Mobil mana yang ingin Anda ketahui? Saya bisa bantu perkenalkan dulu. Di kartu nama gadis itu tertulis Meng Xiaoran. Jiang Yi melihat dengan seksama beberapa kali, wajah gadis itu sedikit memerah, berdeham pelan dan berkata, Pak, nama saya Meng Xiaoran. Mobil di depan Anda ini adalah Mercedes-Benz 180N yang baru diluncurkan tahun ini, kapasitas 13T, 136 tenaga kuda, transmisi kopling ganda basah 7 percepatan. Harganya relatif tinggi. Kamu terus berjalan, dia terus memperkenalkan. Ini adalah Mercedes-Benz 120N model 2024, kapasitas 20T, 204 tenaga kuda, transmisi otomatis 9 percepatan. Mobil eksekutif bisnis, ruangnya luas dan nyaman. Jika Anda suka, Anda bisa melakukan uji coba. Kamu dengan santai berjalan di antara kerumunan, Meng Xiaoran seperti lebah pekerja keras, memperkenalkan banyak mobil. Akhirnya, perhatianmu tertarik dan berhenti di depan G besar yang tampak kokoh dan sangat keren. Meng Xiaoran berkata, ini adalah MGG 63 model 2024, dilengkapi dengan 40T. Mesin V8 585 tenaga kuda, transmisi otomatis 9 percepatan. Harga saat ini 2,92 juta yuan. Pak, Anda tinggi dan tampan, penampilan mobil ini sangat cocok dengan Anda. Tidak jauh dari sana, Song Jia melihat sekilas kamu berdiri di depan G besar, hatinya semakin bingung. Mobil ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh sembarang orang, kebanyakan orang hanya bisa melihatnya saja. Dia agak menyalahkan Meng Xiaoran yang baru. Membiarkan anak muda berpakaian biasa seperti ini melihat G besar, sama saja dengan berbicara dengan orang bodoh. Setelah pelanggan di tangannya selesai, tidak ada salahnya untuk melayani kamu. Bagaimanapun, kamu tidak akan lari. Namun, kamu melihat G63 di depanmu, hati membara dengan api yang berkobar. Ini dia. Bagaimanapun, sistem yang membayar, harga bukan masalah. Melihat Song Jia tidak kunjung datang melayanimu. Kamu berkata kepada Meng Xiaoran, yang ini saja. Bayar penuh dan urus surat-suratnya. Nada bicaramu terdengar ringan, tetapi hatimu membara. Sama sekali tidak seperti sedang membeli mobil mewah seharga jutaan. Meng Xiaoran tertegun selama beberapa detik, lalu tersadar dari mimpi, dan segera bersiap untuk menyiapkan data dan menyelesaikan formalitas.
Pada saat ini, Song Jia tiba-tiba menyadari situasimu, dan pelanggan di tangannya juga gagal diselesaikan. Dia bergegas dengan cemas. Dia melihat Meng Xiaoran sedang mengisi formulir, dan melihat model mobilnya, ternyata adalah Mercedes-Benz G63 keluaran 2024. Wajahnya langsung muram, tetapi dia dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya, dan senyum menyenangkan muncul di wajahnya. Dia tersenyum malu padamu, lalu meninggikan suaranya dan berkata kepada Meng Xiaoran, kamu sibuk saja. Pelangganku biar aku yang urus sendiri. Meng Xiaoran menghentikan gerakannya, dan menatapmu dengan sedikit enggan. Bagaimanapun, dalam arti yang sebenarnya, kamu memang pelanggan Song Jia, tetapi dia sendiri yang mengabaikan pelanggannya. Terlebih lagi, ini adalah G63 dengan harga mobil telanjang 2,92 juta yuan. Meng Xiaoran yang baru datang sangat membutuhkan pesanan ini. Kamu menatap Song Jia di depanmu, tersenyum tipis, dan berkata dengan tenang, kamu pergi saja dan sibuk. Lalu berkata kepada Meng Xiaoran yang bingung, untuk departemen penjualan, aku akan menulis namaku sendiri saja. Oh ya, apakah model ini tersedia? Tuan Jiang, wajah Song Jia tiba-tiba berubah, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Kamu diperkenalkan oleh Lin Fei, kenapa mencari orang lain untuk membeli mobil? Tetapi kata-kata itu sampai di bibirnya dan ditelannya kembali. Dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan. Meskipun sepupunya cantik, dia tidak pernah mendengar dia mengatakan bahwa dia mengenal generasi kedua yang kaya. Dia pikir kamu hanya datang untuk melihat-lihat.